Berapapun belokan yang akan kita hadapi, intinya hanya dua. Kalau tak ke kanan pasti ke kiri, kalau tak ke kiri pasti ke kanan. Sabab karena pudunan kalau tanyakan lain belokan. Tugas kita bukan merubah belokan, tapi mengikuti alur jalan. Syukur-syukur kita bisa menikmati setiap tikungan jalanan. Demikianlah Sayyidina Ali menyampaikan dalam petuahnya, bahwasanya beliau menyampaikan ada yauman. Dalam kehidupan manusia itu hanya dua hari, yaumun lak wa yaumun alaik. Satu hari manfaat, satu hari mudarat. Satu hari nikmat, satu hari musibat. Assalamualaikum ayyuhal musyahidul kiram warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidinal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi ila yaumil amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukadimah ngalam cekap penguti payun kangge nyingkat waktu tanpa ngirangan kehormatan oge ngaturkeun nuhun kangge penggerak siar agama Allah di Tasikmalaya. Dina setiap perjalanan taktosna urang bakal menakan belokan. Berapapun belokan yang akan kita hadapi, intinya hanya dua. Kalau tak ke kanan pasti ke kiri, kalau tak ke kiri pasti ke kanan. Sabab karena pudunan kalau tanyakan lain belokan. Tugas kita bukan merubah belokan, tapi mengikuti alur jalan. Syukur-syukur kita bisa menikmati setiap tikungan jalanan. Demikianlah Sayyidina Ali menyampaikan dalam petuahnya, bahwasanya beliau menyampaikan ada yauman. Dalam kehidupan manusia itu hanya dua hari, yaumun lak wa yaumun alaik. Satu hari manfaat, satu hari mudarat. Satu hari nikmat, satu hari musibat. Dalam rukun iman dikatakan khairihi wa syarihi, dan itu mesti kita imani. Sehingga wajar kalau orang menyampaikan hidup laksana roda pedati, kadang di atas kadang di bawah. Nah, sehingga kenapa jalan dibulak belok reka katu reka kenca, tujuannya supaya nyampe ke tujuan. Jadi begitu orang pangijin belokan kanan dipaksakan belok kiri, geus puguh eueuh jalana, ketimbang orang cepet nyampe majar maneh motong kompas nu aya kalah ka jurang. Pun demikian takdir Allah kehendaki seperti itu. Terlepas nikmat dan musibat yang Allah kehendaki, tujuannya wusul ilallah, supaya kita nyampe kepada Allah. Begitu orang pangijeng takdir rugi, kemudian kurang dipaksakan hoyong untung, daripada rubah takdir malah robah akidah orang coplok. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala ni'ami falyakhruj min bainas sama'i wal ard wal yatlub robban siwa'i. Ini ancaman daripada Allah, barang siapa yang tidak ridho akan ketentuan kami, maka Allah sampaikan silakan keluar daripada muka bumi, cari Tuhan selainku, kata Allah. Naudzubillah. Nah, ini mesti kita sadari bahwa setiap apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah yang mesti kita terima, terlepas apapun itu yang terjadi. Dua-duanya jalan menuju Allah. Jangankan urusan nikmat yang sifatnya kita senantiasa mesti mentasarrufkan nikmat kepada Allah, musibat pun seperti itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna, malah ke wajah-wajah kawas orang kieu mah rarasaan asa alus kena takdir goreng menuju ke Allah, jadi lebih cepat gitu. Jadi diberi nikmat itu seperti sindiran Sayyidul Istighfar, abu ulaka bi nikmatika alayya. Ada kalanya nikmat yang Allah karuniakan kita pakai untuk berpaling. Dipaparin sehat boro-boro dipakai ibadah, kadang sehatnya dipakai doraka, dipakai maksiat. Geus puguh urang teu ngarasa sehatnya nu Gusti Allah. Berewe gering ulah nyeri huntu kabeh dari weuh hiji we perwakilan, sapeuting pakai wiridan Allah, mulai mengingat Allah. Burung palung bodoh gelo najan pamuda istilahna jauh ti bedug angang tidulag bujeng-bujeng dikir salat geus lilatara torojo we gempa ingat langsung subhanallah subhanallah, leungit gempa leungit subhanallah. Nah,
Jadi memang ada kalanya musibah itu membawa kita cepat menuju Allah. Loba duit yang loba hutang beda Allah nah, walaupun ngadoana sama ke Allah. Loba duit mah ada entengnya ringan, ya Rabb salamatkeun abdi ya Allah. Loba hutang tembok Allah. Jadi alladzina dasabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pun demikian dalam perjalanan dakwah yang skopnya lebih daripada urusan pribadi. Inilah barangkali teguran daripada Allah karena mungkin syahwat kita terlalu dikedepankan tanpa niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, dakwah itu gak cukup modal keinginan, tapi harus betul-betul kita niat ikhlas. Dan pada ujung-ujungnya ikhlas itu gak berpikir tentang bagaimana hasilnya, sampai-sampai orang ikhlas sendiri pun tidak tahu bahwa dirinya ikhlas di hadapan Allah. Dia hanya terus berjuang ingin memperlihatkan nilai terbaik di hadapan Allah. Jadi titipnya ya kang dakwah kapayun orang ulah terlalu mengedepankan ego, bukan sebatas kepentingan golongan, apalagi dilibatkan politik anu besikna dunia, cacak dilibatkan keinginan orang sendiri pun ieu geus fatal sebetulnya. Taruhlah kita ingin mensiarkan Tasikmalaya Islam, taruhlah orang hayang ngaislamkeun sa Tasikmalaya, taruh tanya dalam diri kita, lamunnya Islam nepi ka jaya di Tasikmalaya, jujur apa keuntungan untuk Allah? Gak ada sama sekali. Allah gak akan pernah turun derajat karena manusia bermaksiat. Allah tak akan pernah bertambah derajatnya karena manusia taat. Yang kedua, lamun temah Tasikmalaya ku Allah dikeresakeunana dalam kudrotna geus memang kudu ruksak, terus orang kekeh hayang jadi alus, apa tidak menentang kehendak Allah? Alih-alih kita berdakwah tanpa sadar kita sendiri sudah celaka menentang takdir Allah. Alhasil sanes orang kemudian pasif, tapi justru orang makin aktif sebatas untuk memperlihatkan dakwah kita di hadapan Allah. Ini yang kadang hilang, yang kadang kita kurang pahami. Orang kemudian ngajak bener kata tangga anu tukang mabok, tanya dulu dalam diri, arah teu nafsu diheulakeunana. Lamun teh mah mainna bener nepi ka jadi sadar teu mabok, naon keuntunganna bagi Allah? Adakah keuntungan bagi Allah orang menjadi sadar? Enggak. Terus kumaha lamun kalau diparengkeun memang geus ditahsis ku Allah geus jadi tukang mabok, urang keukeuh hayang sadar, apa kita tidak menentang aturan Allah? Alhasil dakwah tetap berjalan sehingga nanti orang kalau sadar tentang urusan itu nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati. Orang mau ikut mau enggak, orang mau nurut mau enggak, itulah nama-takna patut jadi contoh. Kadang kita itu terlalu mengedepankan keinginan sementara perjuangan kurang maksimal. Matakna jujur hadirin, barangkali jadi bahan renungan. Saya yakin sekalipun kita kadang ada sebagian bujeng-bujeng anu sepemahaman dengan Habib Rizik, najan anggota EPI-nya pun belum tentu sepemahaman dengan Habib Rizik dalam penjiwaan. Bagi Habib Rizik itu nggak berpikir Indonesia mau rek itu, berpikir yang penting beliau memperlihatkan perjuangan. Nuriweun mah urang berjuang henteu nafsuna leuwih ti Habib Rizik gitu. Goblok Indonesia setan ai berjuang henteu eta nuriweun mah. Nah, ini mudah-mudahan jadi pemahamannya. Hingga pada ujungnya beliau itu gak repot walaupun di penjara, dikucilkan, karena memang tahu betul keinginan beliau itu hanya memperlihatkan perjuangan di hadapan Allah, gak berpikir lebih daripada itu. Namun takna lamun orang terlalu mengedepankan, betul cita-cita wajar, himmah itu harus ada. Kita ingin Tasikmalaya betul-betul siar agama berjalan, subuh berjamaah sampai seperti sholat Jumatan, itu satu kewajaran dan itu satu himmah aliyah cita-cita. Tapi lamun terlalu mengedepankan, memaksakan diri, pastikan kita akan kecewa ujung-ujungnya. Jelema diajak bener ku aing hararese koplok. Pada ujung-ujungna batur can bener urang geus teu bener ti heula eta teh geus teu narima kana ketentuan. Mudah-mudahan ieu nya janten bahan renungannya, dakwah tuluy, kemudian perlihatkan perjuangan kita sekecil apapun, walaupun hanya uang receh yang kita sumbangkan dalam komunitas, tapi demi Allah kita harus sadar semua sudah Allah tentukan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kita harus mengimani setiap ketentuan yang Allah tetapkan, dan demi Allah ketetapan kita itu bukan setelah perjuangan kita. Ketetapan Allah itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita berjuang. Nah, ini yang mesti kita terus pelajari supaya kita betul-betul stabil dalam dakwah.
Jangankan sebatas beda pemahaman, kalaupun orang jelas-jelas maksiat, kita hanya mengajak, dan itu bukan untuk hakikatnya untuk Allah, bukan untuk kita sendiri supaya kita mendapatkan nilai dakwah di hadapan Allah. Allah itu gak butuh orang sadar, Allah itu gak butuh orang beriman, gak butuh. Bahkan Allah itu sudah menentukan keinginan sekendaknya. Yang Allah sampaikan, yang Allah harapkan itu sejauh mana hambanya senantiasa berjuang di hadapan Allah. Jadi ulah-ulah bab dakwah lah orang terlalu emosionalnya. Sebenarnya mau dipelajari bab nafsu. Orang nonton Persib sebenarnya kudu riweuh, kudu yakin ieu teh geus sekoran ditangtukeun ku Allah gitu. Ditangtukeun ku Allah. Terlepas eleh menang itu dijamin. Sok jujur, emang penentuan Persib menang jeung eleh setelah dilalajoan ku urang? Tidak. Pokok zafa pilawil mahfud, di lawil mahfud nang geus aya memeh urang kalam dunya geus dicatet Persib pikeokeun. Nah jadi lamun urang geus apal kadinya santai nonton teh gitu, ya udah kita nonton aja, nikmati, terlepas menang eleh geus aya ketentuan teh saha. Ieu lamun teu dijiwai bab nu kituna repot hadirin. Jadi urang terlalu kaget sok ningali eleh teh, leuwih parah deui geus kaliwat ke dibahas deui wae keokna teh, leuwih parah deui diomongkeun goblok teu balik teh salekerna. Dan lebih parah mah lebih gampang nyalakeun batur, eta da beleguk nembak namun ku aing, eta geus mun ku aing mah eta mah overdosis, eta mah overdosis. Boro-boro main bola sakuno ge keongeun pakai sujud nil apa hadirin. Menyalahkan orang lain jauh lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di kejauhan tampak jelas. Ini kunci dakwah. Hal sepele saja kita udah kecolongan, apalagi yang sifatnya membawa pola pikir, prinsip hidup, pemahaman, wah dijamin tuh ngababi buta, dia merasa benar sendiri tanpa sadar dia pun ada dalam ranah salah di hadapan Allah. Ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita. Kita taubati, kita istighfar, ya Rob, seandainya kami terlalu emosional pada saat mori pertama, kami merasa mampu menggerakkan manusia untuk sholat subuh berjam di Tasikmalaya, kami merasa jumawa dan kami punya kepentingan secara nafsu walaupun gak ada kepentingan secara duniawi, kami ingin merasa bahagia seandainya Tasikmalaya kemudian siar agamanya betul-betul menggema. Terus tanya kayak Allah, Aisyah itu dakwah jangan aing jangan nafsu sia atau gitu mah. Inilah yang mesti kita pahami. Mudah-mudahannya jantan bahan renungan, semua bergerak, semua berjuang, semua kemudian diniatkan ibadah karena Allah. Kita gak berpikir tentang nanti hasilnya seperti apa. Jangankan urusan di dunia, sampai ujung-ujungnya di akhirat pun kita gak tahu. Urusan surga neraka bukan bakal kapasitas kita. Kita hanya terus berjuang semampu kita. Allah yahdina ila sabilil haq. Semoga Allah tunjukkan jalan yang lebih baik kepada kita semua, amin. Kalaupun salah Allah perbaiki, kalaupun kita dalam keadaan baik Allah terus kasih istiqomah dalam kebaikan dan terus dalam kebaikan ziyadatul khair. Mohon maaf tentu sudah barang tentu banyak kealpaan. Usikum nafsi bi taqwallah. Allah yahdina ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.